Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini videonya tampil beda ya. Pakai ini apa sih namanya, handsfree dengan kamera yang mungkin mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari konten sama video sebelumnya. Tujuannya biar enak dilihat aja. Nah, kali ini gue masih ngebahas tentang seputaran ereking. Mau ngebahas apa lagi gue? Nah, jadi gue mau ngebahas tentang dunia ereking modifikasi karena memang seru banget, unik. Ereking ini memang unik, terus apalagi berbicara tentang look stylenya, itu dia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kita nggak usah berbicara di luar Indonesia lah, di Indonesia aja dulu. Nah, kita berbicara tentang modifikasi karena di Indonesia ini memiliki karakter modifikasi yang beda-beda cuy, dari Sabang sampai Merauke. Pasti udah kegambar kan ya gue mau ngebahas apa. Oke, langsung aja kita ngebahas tentang style looks yang ada di Indonesia tentang modifikasi ereking. Oke, yang pertama adalah kita lari ke Indonesia bagian barat dulu, yang biasa banyak orang sebut Medan style. Sebenarnya dari Aceh, Kepulauan Riau, Medan, itu memang stylenya seperti itu. Unik ya, udah kegambar style seperti apa. Yuk kita review bareng-bareng tentang style yang ada di sana. Nah, ini gua ada gambarnya. Nah, ini style Medan style sih, lebih identik, banyak teman-teman bilang ini Medan style. Jadi kalau berbicara tentang Medan style ini, ada beberapa tampilannya yang unik dan keren. Nah, ini apa sih karakter yang paling kuat menurut teman-teman? Nanti kalau ada yang kelewat tinggal tulis di kolom komentar. Kalau gua nilai Medan style ini memang unik banget, terus mempunyai tampilan yang sangat berbeda dari modifikasi ereking yang lainnya, mempunyai karakter yang kuat juga. Terlihat dari pertama gua ngebahas tentang bodinya dulu. Body full setnya kalau Medan ini masih mempertahankan orisinilnya, lebih dominan sky striping itu masih orisinil. Terus ada perubahannya, kalau di Medan itu briket lampunya wajib lampu tua, jadi biar kelihatan lebih di atas gitu. Nah, kayak ini nih ya, betul. Terus kalau dari jok lagi, nah ini menurut gue ini jok yang digambar ini itu belum seberapa, bahkan ada yang tebal banget kayak roti gitu, berotot. Nah, memang di situ malah katanya sih teman-teman dari yang pencinta Medan style itu lebih uniknya itu di situ. Terus kita lihat ke kaki-kaki. Bagian kaki-kaki dia masih mempertahankan 18 cuy. Lebih dominan 18, tapi ada perubahan di size peleknya sama bannya. Jadi peleknya itu lebih kecil. Terus pakai biasanya dari bahan aluminium ya, keluaran dari TK, terus Takasago dan yang lainnya, aftermarket yang lainnya. Bannya itu pakainya ya cuy, kecil banget ya nggak sih, 250 itu paling besar karena teman-teman di sana itu 250 itu buat bagian belakang itu udah paling besar. Terus yang buat yang depan itu 225, gila nggak? Sama pakai bannya itu IRC ya, keluar IRC. Kalau disebutnya sih biasanya buat belakang petak tahu, yang depan tuh salur yang garis lurus itu. Tetap dia tidak memakai speedometer, lampu depan lampu sen, bahkan lampu belakangnya ya. Tujuannya mungkin kalau gua lihat sih biar kelihatan lebih simpel. Unik banget buat Medan style. Terus nah, di tambahan bawah-bawahnya di kaki-kakinya itu pasti ada sentuhan chrome-nya cuy. Ada sentuhan chrome, biasanya sih kayak seperti ini deh, foto di gambar ini ada rem standar 1 standar 2, bahkan biasanya sok bagian depan, dan ada juga bloknya biasanya di chrome. Nah, gitu. Itu dia yang saya bilang tadi, biasanya mereka lebih dominannya pakai strippingnya orisinil gitu. Nah, ini dia tampilan kurang lebih dari Medan style. Oke, nah itu dia salah satu modifikasi ciri khas yang ada di Indonesia
bagian Sumatera. Terus kita lari ke, biasanya turun ke bawah itu ada yang lebih dominan ya, lebih ini itu Lampung, daerah Lampung, Palembang. Itu karena memang gua lahir di Lampung, jadi gua tahu banget style yang lebih dominan di Lampung itu ya seperti inilah. Nah, jadi bak Lampung itu masih tidak merubah, biasanya tidak merubah bodinya, hanya ke sini-sini teman-teman biasanya ada yang menggunakan biasanya tangki dipapas, tapi dulunya sih enggak. Ya seperti inilah gambarannya. Nah ini dia. Tuh. Yang terlihat paling menonjol adalah pertama dari stang. Teman-teman di Lampung itu lebih banyak menggunakan stang jepit. Biasanya sih pakai RX-Jet, RG atau aftermarket gitu. Ringnya dia buat pelek itu menggunakan ring 17. Karena biar seperti lebih pendek, terus bannya sama cuy, pakai yang kecil. Nah inilah kurang lebih seperti ini tampilan yang ada, lebih dominan teman-teman Lampung ambil konsep buat modif ereking itu ya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus kalau buat dari lampu biasanya sama, tetap mempertahankan orisinilnya. Terus kalau dari jok biasanya lebih disimpelin lagi aja, beda sama Medan tadi. Bahkan kalau Medan dari orinya aja bisa tambah busa lagi. Nah ini kurang lebih tampilan yang ada di Lampung cuy, Lampung dan sekitarnya lah. Ya tidak menutup kemungkinan karena modifikasi berkembang, jadi mungkin ada tambahan-tambahan dan sentuhan-sentuhan baru. Kurang lebih dasarnya seperti ini. Terus kita lari ke ibu kota, Jakarta. Wah ini, jadi kalau berbicara ibu kota Jakarta, tentang ngebahas tentang ereking itu, ada salah satu klub yang menurut gue wah lumayan besar banget, salah satu pencetus naungan komunitas ereking yang ada di Indonesia, yaitu YRKI. Klub apa itu yang ada di Jakarta? Dia adalah KCDJ, jadi King Club Jakarta ya, termasuk Presiden YRKI pun bagian dari member KCDJ gitu. Itu sejarah singkat dari komunitas ereking yang ada di Indonesia. Kita balik lagi ke masalah modifikasinya. Jadi modifikasi King Jakarta itu nggak beda jauh sama Lampung. Ais, ini ada yang lagi berduaan lagi. Ngapain ya? Oh, dia kayaknya salah satu member yang ada di KCDJ. Nah ini kita lihat kalau dari modifikasinya. Ini kalau KCDJ itu ke Jakarta, Jakarta itu dia lebih dominan nggak beda jauh sama Lampung. Jadi tetap ring 17, ban kecil, lampu pendek, stang jepit. Dan yang cuma menurut gua bedanya lebih dominan di sana adalah speedometer, lampu sen, sama spion itu nggak lepas, hanya biasanya pakai aftermarket atau diperkecil gitu. Karena memang menurut gue sih gambarannya adalah kalau di Jakarta kan ibu kota ya, jadi wajib kelengkapan kendaraan bermotor itu penting banget, karena wah kesana kesini mungkin polisi gitu. Jadi makanya dia, teman-teman yang ada di Jakarta itu memodifikasi erekinya gimana caranya biar gaya tapi aman ya gitu. Itu yang ada di Jakarta, dia lebih dominan sih ya. Tadi itu saya tidak lepas dari perkembangan modifikasi, yaitu menurut gua, kalau gua makan main ereking udah lama, jadi menurut gambaran gue yang ada di Jakarta pasti seperti itu modifikasinya gitu. Dari Jakarta kita lalu geser ke daerah Jawa Barat. Wah ini style yang ada di Jawa Barat ini memiliki karakter yang sangat kuat juga, nggak kalah dengan style-style yang ada di Medan, Lampung, dan Jakarta. Jadi kalau di Jawa Barat tuh, khususnya di kota Bandung, wah ini lagi sangat viral banget, sangat kekinian banget style yang satu ini, karena memang simpel. Terus kiblatnya adalah road race, jadi wah keren lah, beda dengan dari style sebelumnya kayak Jakarta dan Medan, Lampung. Jadi kalau di Bandung style ini, kalau kita lihat dari gambar sini sih, modifikasi yang ada di Bandung style itu dia sama dengan teman-teman modifikasi yang lainnya. Jadi lampu depan itu dipapas habis, bawaan orisinilnya, lampu depan, sen, dan bahkan lampu belakang gitu coy. Nah jadi karakter yang sangat kuat di sini adalah dari jok,
terus sama kaki-kaki. Karena kiblatnya adalah road race, kaki-kaki biasanya lebih dominan menggunakan ban soft compound. Ringnya, diameter ukuran ringnya itu biasanya 18, dan paling besar itu kalau buat lebarnya 185 untuk belakang, 160 untuk depan, bahkan ya lebih bisa dibilang 185 depan belakang juga masih oke. Intinya sih 185 itu paling besar. Ini dia style yang ada di Bandung, Jawa Barat, terutama di Bandung. Ini lebih simpel. Kalau dari body sih gue lihat lebih balik lagi selera. Ada yang airbrush, bahkan mempertahankan stripping ori. Jadi kalau ngebahas tentang style yang satu ini tidak lepas dari biang kerok, atau juga ada lagi Bandung style. Kalau kita lagi, nah ini dia, kalau kita lagi bahas tentang modifikasi yang ada di Jawa Barat ini, tidak lepas dari modifikasi yang biasanya banyak digunakan di race, terutama dunia road race, karena memang simple, nyaman, tangguh gitu ya. Coba dari joknya memang dibuat biasanya sih ada yang perahu, bahkan centang itu biasanya dominan biasanya teman-teman dari penganut style biang kerok. Ini dia, wow, makanya tadi saya bilang kalau dari baju warna itu tidak balik lagi ke selera. Jadi ini salah satunya ada biang kerok menggunakan airbrush, garang banget, simple. Joknya ya seperti ini, terus dengan bannya 18, diameter nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang jelas kalau kita sebut sih prutul. Bahkan ada istilah teman-teman Bandung itu nyebutnya kalau nggak prutul nggak Bandung, katanya gitu. Nah ini biang kerok, termasuk saya juga mengambil style yang ada di Bandung. Kelihatannya memang suka aja gitu, simple. Bahkan di kelas kontes modifikasi itu Bandung style biang kerok itu udah hampir banyak peminatnya cuy. Nah ini unyil, nah itu dia, simple tapi keren gitu. Oke, lanjut kita ke style yang ada di daerah Pulau Jawa juga, yaitu Jawa Tengah, Jogja, Solo dan sekitarnya. Teman-teman udah pasti tahu lah ya style yang ada di sana. Jadi kalau menurut gue sih karakternya memang garang, kokoh, besar banget. Terlihat dari kaki-kakinya. Ini dia, kaki-kakinya biasanya diameter ban dan velgnya itu lebih besar, bahkan sampai 215 cuy. Armnya biasanya lebih dominan menggunakan arm super track, bahkan custom oval. Itu biasa teman-teman yang di Jawa Tengah itu menerapkan itu gitu modifikasinya racking. Kalau dari body balik lagi, kalau dari color warna dia ada yang suka airbrush atau mempertahankan orisinilnya. Terus hal yang paling wajib biasanya sih kalau gua nilai sih wajib kolong. Kalau daerah Jawa Tengah, Jogja, Solo itu wajib kolong gitu ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Bahkan bagian sok depan itu dirubah menggunakan sok bison, Oke, ini dia. Next ke Indonesia bagian timur cuy. Jadi di sana itu ada daerah NTT, Kupang. Kalau mau berbicara tentang modifikasi yang ada di Indonesia bagian timur, teman-teman pasti sudah kegambar ya. Jadi kalau Indonesia bagian timur itu dominannya adalah lebih, kok opini saya sih menilai lebih full color, jadi lebih berani main warna. Terbukti lihat foto yang satu ini, gambar yang satu ini, wow. Jadi dia teman-teman di Kupang itu berani banget main warna cerah-cerah seperti stabilo. Jadi makanya ada orange stabilo, hijau stabilo, berani main colornya. Terus yang ngerinya adalah di sana itu menurut gue sih spare part yang diterapkan. Jadi bahkan magnet YZ, terus karbunya besar-besar, headnya biasanya menggunakan cabutan motor-motor YZ gitu, motor-motor lawas, motor-motor SE yang harganya nggak murah menurut gue. Ngeri. Mulai dari spare part lainnya seperti shockbreaker, teman-teman di sana Daytona, menggunakan Daytona. Dan yang uniknya adalah di sana memang mempunyai ciri khas selain dari modifikasi adalah di sana bahkan ada bisa disebut sih ada kontes blayer. Jadi makanya teman-teman kalau udah sering dengar tuh nah itu biasanya awalnya adalah menurut gua daerah Kupang.
NTT, lari ke Jawa Tengah. Makanya di Jawa Tengah juga ada salah satu komunitas namanya Solo Gaya Bebas. Itu di sana banyak banget style-style yang mirip banget sama Kupang, beberapa item yang ada yang dikembangin lagi gitu. Nah, itu style-style yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang kelewat boleh komen di kolom komentar. Jadi balik lagi seperti apa namanya, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Walau lu modifnya seperti apa, stylenya seperti apa, looknya seperti apa, yang penting ereking motornya. Semuanya itu balik lagi ke selera, tinggal teman-teman yang nentuin, karena motor-motor lu terserah lu mau diapain gitu ya. Oke, mungkin dari video ini tetap saya ingetin lagi, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.